gantian. Kasih waktu teman-teman media untuk silakan. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamashiach. Berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas mengenai penolakan gereja di Purwakarta, ya, di mana turun tangan ya para kepala desa, camat sampai ke bupatinya, dan mereka sekongkol ya sepakat untuk menutup, menyegel ya sebuah gereja ya di daerahnya. Ini dalam masa-masa puasa loh ya, di tanggal 1 April 2023 kemarin. Ini baru-baru terjadi teman-teman sekalian. Lagi dan lagi terjadi. Padahal ini bulan puasa pun masih terjadi penolakan gereja. Boro-boro ya mau membela Palestina untuk minta keadilan, minta kemerdekaan. Di Indonesia saja masih banyak ya yang menjajah minoritas dari segi peribadatan. Teman-teman sekalian, seperti apa videonya? Mari kita langsung saja cek berikut ini. Gantian. Kasih waktu teman-teman media untuk silakan. Oleh Pak Camat dan Ibu Kades ya, hari apa Pak? Hari Kamis sore ya. Kita cek sesuai dengan sistem kita, Pak Hariman. Siap. Apa namanya? OSS. Jadi lokasi ini kita cek, karena di sistem itu akan muncul apakah ini sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada izin penggunaan ini, baik untuk kegiatan peribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang bangunan gedung. Ya, ini sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah dokumen persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat baik fungsi SLM. Nah, setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan ya sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi, ya teman-teman sekalian, itulah videonya ya. Di situ ada bupatinya dan itu memberikan apresiasi ya kepada kades dan juga kepada camat setempat gitu ya, yang sudah bekerja sama untuk menyegel ya sebuah gereja di sana. Mereka bersuka cita, bahkan teriak-teriak takbir Allahu Akbar gitu ya, dan menutup tempat-tempat ibadah. Wah, seperti apa sih Tuhannya itu ya? Saya heran teman-teman sekalian bahwa dalam nama Tuhan mereka itu sebutkan, mereka teriak itu sepakat dan tutup gereja gitu ya. Kalau menutup tempat-tempat lokalisasi, tempat perjudian, saya apresiasi ya. Tapi ini kan nutup tempat ibadah, masalahnya apa gitu ya. Oke, sekarang mereka berdelik sebuah izin ya, surat izin gedung tersebut gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah melihat selama ini bahwa untuk mendapatkan izin itu sangat rumit dan mereka tidak
mengizinkan hal itu. Dan ini mereka menggunakan alasan itu. Artinya belum dapat izin. Nah, kalaupun orang Kristen ngurus izin, ya orang Islam yang sekitar situ tidak akan pernah memberikan izin. Itu yang pertama. Karena mereka sudah didoktrin, barang siapa yang memberikan izin kepada orang yang membangun tempat ibadah, yaitu gereja, ya, tempat ibadah kafir, maka dia akan mendapat dosa yang terus menerus, kata Ustaz Abdul Somad. Jadi mereka takut untuk memberikan izin. Nah, karena tidak ada izin ini teman-teman, mereka berani menyegel, menutup, membubarkan ibadah. Karena katanya ini tempat ibadahnya tidak sah, tidak punya izin operasional. Nah, dengan demikian orang-orang Kristen tidak menggunakan lagi gereja tersebut. Mereka beribadah di rumah jemaat misalnya. Contoh, ya ada ibadah di rumah jemaat, mereka memuji Tuhan di situ. Mungkin mereka gunakan di malam doa, mereka gunakan di hari Minggu. Lalu teman-teman sekalian, ya karena katanya tidak boleh beribadah kalau tidak ada izin. Nah, mereka nanti menggunakan alasan itu lagi. Nah, ini kan bukan gereja, ini rumah. Kenapa dijadikan sebagai tempat ibadah? Ya, tidak boleh, harus diibadah. Kami tidak melarang ibadah, saudara-saudari, ya. Mereka nanti akan berkata demikian. Kami tidak melarang, terserah Anda mau ibadah silakan. Tapi di tempatnya, ini kan bukan gereja, kenapa Anda beribadah? Nah, jadi sebenarnya teman-teman sekalian, mereka hanya berlindung di balik itu. Padahal visi misi mereka itu ya memang untuk menghambat perkembangan kekristenan dan juga mengambil hak-hak orang-orang Kristen untuk beribadah. Dan bila perlu mereka akan singkirkan orang Kristen. Karena visi mereka seperti itu. Ya, diajarkan seperti itu, ya, bagi pemahamannya yang dangkal sebenarnya, ya, karena tidak semua Islam juga punya pemahaman seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan satu edukasi dan juga sebuah pemaparan tentang agama Islam, ya, yang menurut saya ini sangat bagus sekali pola pikirnya, dan ini menjadi ya bagi saya, kalau orang-orang Muslim yang radikal suka ikut serta dalam pembubaran ibadah Kristen, penutupan gereja, setelah menonton video daripada Bapak Muslim ini, ya, dia dari Muslim NU, itu harusnya sadar loh. Harusnya sadar. Nah, teman-teman, langsung saja kita cek videonya berikut ini. Saya kira pemerintah harus turun tangan, ya, harus bersikap tegas atas fenomena-fenomena serupa yang akhir-akhir ini kerap sering kali terjadi. Yang masih belum hilang dari ingatan kita, peristiwa Lampung, ya, pembubaran gereja di Lampung. Sama juga alasannya izin. Alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap, ya, di Lampung, ditahan. Kemudian belum lama peristiwa Lampung muncul lagi peristiwa Kulon Progo, penutupan patung Bunda Maria. Sama juga alasannya karena belum ada izin. Kulon Progo baru saja selesai kemarin muncul di Lumajang, dipasang spanduk besar larangan mendirikan gereja di wilayah ini. Ini belum selesai masih hangat, ini lagi di Purwakarta, sama alasannya izin. Ini, ya, yakin kalau alasan serupa diterapkan sebaliknya untuk umat Islam, entah berapa musola, berapa tempat ibadah yang layak untuk ditutup seperti itu. Seandainya mau ada tindakan balik seperti itu, tapi apa ya hal itu mau dilakukan? Bisa perang saudara negara ini, bro. Loh, ya, ini di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa lah, ya, banyak umat muslimnya. Coba kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, di NTT sana, di Papua, di Kupang. Kalau model egoisme semacam ini dengan dalih bersembunyi di balik perizinan, berapa puluh musola masjid yang bisa ditutup gara-gara itu. Tapi itu kan nggak baik lah. Kita semua tahu tuh, kita semua ngerti itu adalah hanya untuk argumentasi akal-akalan bersembunyi di balik perizinan. Toh tidak semua tempat ibadah memerlukan tempat izin yang ketat semacam aturan itu, ada klasifikasinya, nggak semuanya. Ya Allah Karim, di Indonesia di RT itu kadang-kadang ada 1-2 musola, di masjid ada lebih dari 4-5 masjid, banyak sekali.
Coba kalau mau dipersoalkan, ditelisik model presiden begitu. Ini bubar negara ini perang saudara. Kita melihat prinsipnya lah, oke, kalau memang bahwa bangunan gereja itu memang mutlak memerlukan perizinan sebagaimana yang disyaratkan, oke. Minta kepada pengelolanya untuk segera memenuhi administrasi persyaratannya. Tetapi kan tidak harus ditutup. Itu tempat ibadah. Kita kan punya tepo seliro, punya toleransi. Kalau ditutup terus mereka beribadah di mana? Ini otaknya pada dipakai ya, puasa-puasa, Ramadan. Ramadan itu kan disuruh menahan nafsu gitu ya. Yang dikedepankan nafsunya saja gitu loh. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya dari seorang muslim ya, dari channel KBN Nusantara. Dan teman-teman sekalian, itu apa yang disampaikannya itu hal yang betul dan benar gitu ya. Jika orang-orang Kristen yang ada di Republik Indonesia ini melakukan hal yang sama, yaitu memeriksa gitu ya izin musola, izin masjid ya, makanya dia katakan seberapa banyak gitu loh musola dan masjid yang harus ditutup karena tidak layak juga untuk dibangun. Ya, tapi kan tidak harus terjadi demikian. Kalaupun terjadi seperti itu, maka ada indikasi terjadinya perang saudara. Perang agama, teman-teman sekalian, terus terang saja akan terjadi perang agama di Republik Indonesia. Ya. Jadi orang Kristen diajarkan memang untuk mengasihi gitu. Diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Itu sebabnya tidak adanya perlawanan dari orang-orang Kristen. Jadi jangan Anda merasa ketika orang Kristen itu tidak melawan, ya, itu takut gitu. Sebenarnya tidak takut, tapi karena ajaran yang diutamakan, ya, mandat ya dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengasihi musuh. Bukan justru membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita dituntut untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu sebabnya orang Kristen cenderungnya diam. Ya, kalau sebenarnya mau berlawan, ya, dan melakukan juga hal yang sama, ya itu akan terjadi resiko yang begitu besar. Nah, namun dalam hal ini saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh KBN Nusantara. Artinya sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, pemerintah yang sudah berjanji termasuk Menteri Agama itu harus secepatnya bertindak untuk ya mengatasi masalah-masalah ini. Ya. Yang sudah berjanji bahwa barang siapa yang mengganggu dengan alasan apapun untuk tempat peribadatan wajib kena hukum, undang-undang, ya harus ditangkap. Ya, jadi jangan sampai lambat lah. Ya, saya berharap ini baru terjadi tanggal 1 April 2023 dan kita berharap segera mungkin, kalau bisa besok lusa ini sudah harus aman dan selesai masalah itu, sehingga tidak menimbulkan masalah besar di masyarakat, ya, terutama di umat beragama. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Saya berharap viralkan video ini supaya cepat diketahui oleh pemerintah dan teman-teman komen yang positif juga supaya YouTube terus merekomendasi channel ini untuk menyuarakan kebenaran dan hak-hak kita sebagai orang-orang Kristen. Karena di channel ini kita hanya bisa menggunakan hak jawabnya kita, ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.